Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama hidupku dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Di hari Minggu ini marilah kita beribadah di hadapannya dengan perhatian yang sungguh serta hati yang siap. Mari kita memuji dari PKJ 12, kami memuliakan namamu. Saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema ibadah hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan, ada banyak hal yang dapat menggoda kita untuk tidak lagi terarah kepadanya. Namun, panggilan Tuhan tidak berhenti untuk menyapa dan menuntun kita. Bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan itu? Apakah kita bersedia untuk merendahkan hati kita, percaya serta taat penuh kepadanya? Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15 tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.
marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sungguh, kita adalah orang-orang yang acap kali mengecewakan Tuhan. Sikap kita pun seringkali menyakiti hati sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah pengakuan dosa kami dan arahkanlah jalan-jalan hidup kami kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam keyakinan akan kasih-Nya yang selalu terarah untuk membarui kita, terimalah berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, tolong kami agar supaya kami mampu di dalam segala situasi dan di dalam segala kondisi mengarahkan hati kami hanya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya andalan kami dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau tidak akan pernah mengabaikan kami. Ajarlah kami untuk tetap bersandar kepadamu ya Bapa, dan berfirmanlah kepada kami sehingga kami diteguhkan
dan dikuatkan, iman kami boleh dikokohkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 14 ayat yang ke-13 hingga yang ke-21. Matius 14 ayat 13 hingga yang ke-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saya akan mulai dengan satu cerita, saudara-saudara. Ini cerita yang sungguh-sungguh dialami oleh salah seorang kawan baik saya. Satu saat dia bersama dengan beberapa temannya pergi memancing di lautan lepas. Mereka bergembira menikmati hasil pancingannya. Yang mereka tidak duga, saudara-saudara, adalah ketika muncul angin yang besar dan gelombang yang dahsyat yang membuat perahu mereka itu terbalik. Dan mereka semua hilang. Teman saya ini saudara berusaha mencari-cari teman yang lain, tapi tidak mendapatkannya. Dia masih beruntung. Dia sempat meraup sebuah balok, dan dia hanya bersandar pada balok itu. Cukup lama, dia tetap bertahan pada balok itu. Nah, saudara-saudara, ketika gelombang dan angin itu sudah mulai reda, dia melihat ke sana kemari, dia mencari teman-temannya, tidak ada. Dia tidak menemukan mereka sama sekali. Dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat ke depan, ke belakang. Tidak terlihat pantai atau daratan apapun.
Saat itulah saudara-saudara, dia mulai mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mulai mengalami frustrasi yang luar biasa. Dia mengalami panik dan kebingungan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi itu, saudara-saudara, dia mulai menangis. Dia membayangkan bahwa sebentar lagi dia pasti mati. Apakah aku harus mati di tengah-tengah laut seperti ini? Dia mulai membayangkan istrinya. Dia mulai membayangkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dia membayangkan dan mengkhawatirkan orang tuanya. Semua itu membuat dia menjadi lebih panik dan dia menjadi lebih frustrasi. Akhirnya saudara-saudara, dia memang berteriak-teriak. Karena dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tetapi setelah dia berteriak, saudara-saudara, tiba-tiba dia teringat satu hal penting dalam hidupnya. Mengapa dia tidak sekarang mulai mengarahkan hati dia, pengharapan dia kepada Tuhan? Bukankah selama ini Tuhan Yesus menolongnya? Bukankah selama ini Tuhan Yesus senantiasa menjaganya dan memimpinnya di dalam kehidupannya? Mengapa pada saat-saat seperti ini dia tidak bersandar dan mengarahkan hati total kepada Tuhan? Memang betul saudara-saudara bahwa pada saat-saat seperti ini dia merasakan bahwa dia tidak akan bisa mengontrol laut maupun gelombang yang dahsyat. Dia tidak akan bisa mengontrol panas matahari yang mungkin akan memanggangnya hidup-hidup. Dia tidak akan bisa mengontrol angin. Dia tidak akan bisa mengontrol apapun pada saat itu. Dia tidak juga bisa mengontrol ikan-ikan hiu yang mungkin akan melahapnya. Tapi Tuhan bisa. Tuhan mampu mengontrol apapun. God is in control of everything. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat itulah dia mulai belajar untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia mulai merasakan kedamaian yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Memang begitu banyak persoalan yang belum bisa dia atasi, begitu banyak situasi yang tidak dapat dia kontrol. Tapi pada saat itu dia merasa dia mulai bisa mengontrol dirinya, dan pada saat itu dia menyerahkan segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika dia mulai merasakan ketenangan, ketika dia mulai merasakan kedamaian, dia mulai merasakan betapa ada angin yang mulai mengarahkan dia, dan akhirnya dia sampai di pantai dan dia selamat. Saudara-saudara, disitulah dia belajar betapa di tengah-tengah situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Manusia itu rapuh, saudara-saudara. Manusia itu rentan. Anda dan saya itu vulnerable. Kita itu mudah retak. Kita itu manusia yang mudah hancur. Ada persoalan apapun, ada masalah apapun, sesedikit apapun kita bisa hancur. Kita bisa retak, kita bisa rapuh. Dan dalam kerapuhan kita itu, saudara-saudara, kita jadi manusia yang frustrasi. Kita bisa menjadi manusia yang putus asa. Dan dalam kerapuhan itu, saudara-saudara, kita bisa menjadi manusia yang berilusi bahwa kita akan mampu mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, dengan rasionalitas kita, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan kekuasaan, dengan pangkat, dengan jabatan. Tapi sekali lagi saya katakan itu ilusi. Orang yang berpikir dia bisa mengatasi segala persoalan dengan ilmu pengetahuan, dengan rasionalitas, sekarang sadar bahwa betul ilmu pengetahuan atau rasio kita telah menyelesaikan begitu banyak masalah dan persoalan. Tetapi bahwa ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang kita ciptakan itu juga telah menghasilkan begitu banyak persoalan-persoalan lain, persoalan-persoalan baru, masalah-masalah lain, masalah-masalah baru.
Kita tidak bisa bersandar pada ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa bersandar pada kekayaan. Kita tidak bisa bersandar pada kekuasaan. Kita tidak bisa bersandar pada uang. Karena tempat kita bersandar itu rapuh, hancur. Dan mereka juga membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas. Kita seringkali terjebak oleh frustrasi, tapi kita juga seringkali terjebak dalam ilusi. Inilah saudara-saudara yang membuat kita seringkali mungkin KTP kita ditulis Kristen, tapi hati kita orientasinya ke tempat lain, pada kuasa-kuasa yang kita ciptakan sendiri. Kita seperti suami istri, saudara-saudara. Suami istri yang mungkin tidur satu tempat tidur, tapi hatinya beda. Mungkin tidur satu tempat tidur, tapi mimpinya beda. Karena apa? Hati kita tidak pada istri kita hatinya juga tidak lagi pada kita. Sama seperti kita katakan aku percaya kepada Tuhan, tapi orientasi hidup kita itu tidak lagi kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara kita hidup dalam kerapuhan terus menerus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yohanes dibunuh oleh Herodes, firman Tuhan katakan, Yesus pergi. Yesus ingin mengasingkan diri. Yesus ingin keluar dari segala sesuatu ini. Karena dia juga cukup mengalami frustrasi. Kenapa? Karena dia dekat dengan Herodes. Oleh karena itu firman Tuhan katakan dia kemudian naik perahu dan dia ingin pergi ke seberang. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara ketika begitu banyak orang mendengar Yesus ingin pergi ke seberang, ribuan orang ingin mengikuti Yesus, dan ketika Yesus naik ke perahu, ribuan orang yang betul-betul mengarahkan hatinya kepada Tuhan itu, yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, yang betul-betul mengharapkan pertolongannya, yang betul-betul mengharapkan kekuatan dari Dia, mengharapkan penyembuhan dari Dia, mengejar Yesus melalui jalan darat. Mereka betul-betul bertekad ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus pasti merupakan jawaban dalam hidup mereka di tengah-tengah rasa frustrasi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan katakan ketika Yesus mendarat, tiba di pantai, dia lihat sudah penuh, ribuan orang sudah menantikan dia. Ribuan orang yang mengharapkan pertolongan dia. Ribuan orang yang mengharapkan bantuan dia, cinta dia. Yesus melihat mereka. Lalu kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini bahasa cinta, saudara-saudara. Tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ini bahasa cinta. Anda bisa menolong orang lain tanpa tergerak oleh hati. Anda bisa bantu orang lain hanya untuk jaga image. Anda bisa bantu orang lain siapapun, tetapi setelah Anda bantu, Anda mengeluh. Setelah Anda bantu, Anda ngomel-ngomel. Anda bisa bantu orang lain, menolong orang lain, tetapi sebetulnya Anda tidak ingin menolong dia. Karena Anda tidak memberi dengan hati. Tapi firman Tuhan katakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia menyayangi mereka, dia mengasihi mereka, dia mencintai mereka. Dan Yesus ketika dia sampai di pinggir pantai, dia langsung melayani mereka. Dia menyembuhkan sakit penyakit, dia menolong mereka dalam hal apapun. Saudara-saudara, Anda bila pada saat ini menghadapi masalah, pergumulan, persoalan atau apapun, arahkan hati kepada Tuhan. Dan hati Tuhan akan tergerak untuk membantu Anda. Karena apa? Anda milik Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Anda dicintai Tuhan. Tuhan tidak akan menolak Anda. Tuhan tidak akan mengabaikan Anda. Tuhan tidak akan membiarkan Anda jatuh terkapar. Tuhan akan tolong.
dengan cinta kasih-Nya. Karena Anda sekali lagi sangat berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup kita ini bukan sekedar sebuah perjalanan. Tetapi hidup ini juga sebuah pertarungan, saudara-saudara. Sebuah pertarungan antara mau berorientasi pada Tuhan atau justru mengalami disorientasi. Pertarungan antara egoku atau berpusat dan bersandar pada Tuhan. Pertarungan antara mengarahkan hati kepada Tuhan atau justru mengarahkan nafsu kita ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup adalah pertarungan terus-menerus, saudara-saudara. Dan ini nampak dalam sebuah cerita ini, saudara-saudara, selanjutnya. Ketika menjelang malam, murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan, suruh aja orang banyak itu pergi ke kampung. Karena kita tidak bisa menyediakan makanan, suruh mereka pergi ke kampung cari makan sendiri. Tapi Tuhan katakan apa kepada mereka? Tuhan katakan, kamu yang harus memberikan mereka makan. Kamu yang harus menyediakan hidangan bagi mereka. Lalu mereka katakan, kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Singkat kata, saudara-saudara, Yesus kemudian membuat mujizat. Lalu kemudian semua orang, 5.000 orang lebih itu bisa mendapatkan makanan. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya sebetulnya murid-murid ingin mengatakan, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung, biar mereka cari solusinya sendiri. Biarlah mereka sendiri akan menyelesaikan persoalannya sendiri. Biarlah mereka dengan kemampuan dan kapasitasnya akan menghandle masalah mereka sendiri. Tapi Yesus katakan tidak, ketika mereka datang kepadaku, aku akan menolong, aku akan melayani, aku akan mengasihi, aku akan mencintai, aku akan merangkul mereka. Mereka ada dalam tanggung jawabku. Hidup pertarungan, saudara-saudara, antara kapasitas dan kemampuan merasa diri mampu menghandle segala sesuatu, atau membiarkan diri bersandar total pada Tuhan, mengarahkan hati pada Tuhan, tidak membiarkan diri juga terjebak dalam frustrasi atau ilusi. Saudara-saudara, apa kesimpulan dari firman Tuhan kita pada saat ini? Banyak persoalan dan tantangan serta masalah yang kita hadapi. Dan semua masalah itu bisa membuat Anda pertama terjebak dalam frustrasi. Kita mengalami ketakutan, kita bisa mengalami keputusasaan. Tetapi persoalan dan masalah ini juga bisa membuat kita hidup dalam ilusi. Kita merasa bisa menghandle, menyelesaikan segala sesuatu, dan pada ujung-ujungnya kita akan merasa kecewa karena tidak ada di dunia ini yang dapat kita bersandar. Dan firman Tuhan pada saat ini hendak mengatakan kepada kita, jangan frustrasi, jangan terjebak juga dalam ilusi, tapi mulailah mengarahkan hati kita pada Tuhan yang akan menolong kita, memegang tangan kita, menguatkan kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap berdiri di tengah-tengah situasi apapun. Seperti teman saya alami, dia berusaha tenang, tetap berorientasi dan mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan dia merasakan angin membawanya ke pinggir pantai dan dia selamat. Ketika kita tenang, kita membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja, kita akan merasakan tangan Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikan dan menolong kita menghandle semua masalah-masalah yang kita hadapi. Sekaligus membuat kita menjadi berkat bagi bangsa yang penuh dengan persoalan ini. Ayo saudara-saudara, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap orientasikan hati, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah jawaban dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, pada saat ini kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap pribadi dan keluarga-keluarga yang mengikuti kebaktian ini. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah berbagai pergumulan yang membuat mereka seringkali merasa frustrasi, merasa ketakutan, hidup dalam kepanikan dan kecemasan. Tuhan tolong mereka yang pada saat ini hidup dalam ilusi, merasa bisa menyelesaikan semua persoalan, padahal mereka lemah dan rentan. Tuhan kuatkan mereka Bapa, karena hanya Engkaulah satu-satunya tempat mereka semua bersandar. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk mereka yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara iman mereka. Terutama mereka yang pada saat ini terpapar COVID-19. Tuhan tolonglah mereka Bapa, jangan biarkan mereka putus asa. Tetapi biarlah dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, mereka boleh merasakan pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, suster, paramedik yang menangani mereka yang sakit. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala macam sakit penyakit apapun. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk begitu banyak orang yang pada saat ini mengalami frustrasi, ketakutan, kecemasan, karena kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong kuatkan mereka ya Bapa, bimbing mereka ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, mereka mampu dibangkitkan kreativitas, mampu memiliki inovasi yang kuat, sehingga ya Tuhan justru di tengah-tengah tantangan ini, mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan kokoh. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk gereja-gerejamu. Tuhan tolong agar supaya gereja-gerejamu di Indonesia ini mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah krisis yang dihadapi oleh umat manusia dan dunia, termasuk dihadapi oleh bangsa kami. Jangan biarkan gereja-gerejamu Tuhan berpangku tangan, jangan biarkan gereja-gerejamu hidup dalam ketakutan, jangan biarkan gereja-gerejamu menjadi egois, tetapi sebaliknya Tuhan jadikanlah gereja-gerejamu saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan, sehingga mereka boleh merasakan kasih, cinta, dan keadilan, serta perdamaian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Bapa untuk menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun Engkau mengutus kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Marilah kita memberikan persembahan dengan rasa syukur, sambil terus mengarahkan diri kita agar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama kami, agar pelayanan dan kesaksian gerejamu menjadi dampak yang terang, yang tidak tersembunyi, dan terus bercahaya, memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.